Ikan sapu-sapu dikenal sebagai ikan invasif yang mampu bertahan hidup di perairan kotor dan minim oksigen. Tak heran jika populasinya semakin banyak dan mendominasi Sungai Ciliwung. Ikan sapu-sapu dipilih karena jumlahnya yang melimpah dan mudah ditemukan. Ikan ini mampu hidup di air tercemar, limbah, dan logam berat. Banyaknya ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung dimanfaatkan sebagian masyarakat. Sejak dini hari, mereka bersiap untuk menangkap ikan sapu-sapu. Bermodalkan ban dan jala sederhana, para penangkap ikan sapu-sapu mulai mengarungi Sungai Ciliwung sejak pukul 3 pagi. Mereka menyusuri sungai mengandalkan pengalaman dan insting untuk mendapatkan hasil tangkap. Ikan sapu-sapu diketahui berperan sebagai bioindikator perairan dan juga sering kita temui di dalam akuarium. Tetapi ternyata ikan sapu-sapu memiliki nilai ekonomis di mana banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penangkap ikan sapu-sapu. Saat ini saya sedang berada di pinggir Kali Ciliwung dan melihat secara langsung bagaimana penangkap ikan sapu-sapu bekerja. Ingin tahu kelanjutannya bagaimana? Mari kita tanya langsung kepada Bang Ajum. Ini ikannya lagi diapain ya, Bang? Lagi di black, langsung kelar di black, diraketin, dijual. Oke, untuk harganya per kilo berapa ya, Bang? Ada yang nggak standar sih, kadang-kadang ada yang 20, ada yang 15, ada yang 16. Ini mulai nangkap dari jam berapa, Bang? Dari jam 3, Sampai sekarang? Iya. Berarti dari malamnya itu setiap hari? setiap hari. Hasil tangkap ikan sapu-sapu menjadi penghasilan harian nelayan sungai. Meski tidak menentu, hasil ini menjadi sandaran hidup keluarga mereka. Penghasilan setiap hari sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat hujan deras dan air sungai meluap, jumlah tangkapan ikan sapu-sapu menurun. Ya kalau lagi hujan, kadang-kadang kalau lagi baca yang enak musim kering doang, itu doang. Kalau musim hujan ya standar segini. Ya lumayan lah buat sehari-hari, buat rumah tangga mah. Ya 15 tahun ada. Terkait aktivitas penangkapan ikan sapu-sapu ini, Unit Pengelola Sungai atau UPS Badan Air memahami kondisi sosial masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai. Kegiatan ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan tidak mengganggu ekosistem sungai. Ya kita sih sebenarnya dengan adanya mereka, kan karena mereka juga mencari nafkah untuk anak istri mereka, ya kita sih dalam artian ya nggak apa-apa sih dia mencari ikan karena kayak gitu kan. Dan dia juga karena ikan sapu-sapu itu kan biasanya jadi hama ya di kita. Hamanya dia juga selain dia kalau dia bertelur, berkembang biak, dia tuh ngebolongin pinggir-pinggir kali yang belum dinormalisasi dan akhirnya nanti pohon-pohon di atas tumbang. Itu kerjaan juga untuk kita nanti akan menghambat sampah di aliran itu, Mbak. Sikap masyarakat terkait konsumsi ikan sapu-sapu masih beragam. Di tengah harganya yang terjangkau dan kandungan protein yang menjadi daya tarik, muncul pula kekhawatiran terkait keamanan mengonsumsi ikan ini. Nggak tahu ya Mbak, aku belum pernah dengar sih, soalnya aku orang daerah juga nih. Enggak lah, kayaknya enggak deh Mbak. Waduh, aku malah baru tahu ikan sapu-sapu tuh ternyata bisa dikonsumsi. Nggak pernah, malah yang ku tahu kan ikan sapu-sapu tuh biasanya buat hiasan akuarium ya, barengan sama ikan-ikan hias yang lain gitu. Tapi kalau dikonsumsi belum pernah tahu. Belum pernah sih, baru tahu ini. Aduh, agak janggal sih, tapi kayaknya emang nggak bisa dimakan nggak sih? Lalu sejauh mana ikan sapu-sapu aman untuk dikonsumsi dan bagaimana nilai gizi yang terkandung di dalamnya? Sebenarnya bisa kita konsumsi gitu untuk ikan sapu-sapu, tapi tidak direkomendasikan atau tidak disarankan. Karena untuk balik lagi ke tadi ya, keamanan pangan tadi. Jadi ikan sapu-sapu ini kan memiliki logam berat ya, seperti merkuri, beracun, dan juga bakteri lain-lain seperti itu. Akhirnya pencarian ikan sapu-sapu menjadi fakta upaya warga Jakarta bertahan hidup dari Kali Ciliwung yang keruh sekalipun. Kisah ikan sapu-sapu dan pencarinya sekaligus menjadi potret kompleksitas Jakarta mulai dari sungai hingga ekonomi informal masyarakatnya.